Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di daerah Cikabeet, Kecamatan Lemasugi, Kabupaten Majalengka. Dan saya akan bersilaturahmi ke salah satu keluarga yang tinggal di tengah hutan, jauh dari pemukiman warga, jauh dari tetangga, dan juga dekat dengan pemakaman umum, teman-teman. Dan keluarga tersebut pernah selamat dari yang namanya santet. Biasanya kan orang yang terkena santet itu pasti meninggal dunia, tidak selamat, tapi ini selamat. Apa sih rahasianya? Makanya tonton terus video ini sampai selesai, sampai habis. Kita akan bertanya-tanya apa rahasia dibalik selamat dari santet tersebut. Saya doakan yang selalu menonton video ini sampai selesai, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan milik rezekinya, yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, diberikan keturunan yang soleh-solehah. Dan untuk kalian para janda, para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan semoga bisa mendapatkan pekerjaan, yang belum punya rumah semoga bisa mempunyai rumah. Untuk jalannya kita berjalan ke sini, teman-teman. Jalan setapak masuk ke area pedalaman. Kalau kalian orang Cikabeet, orang Lemasugi pasti tahu jalan ini, teman-teman. Dan di balik ini tuh merupakan area pemakaman umum yang cukup lumayan besar banget dan cukup sangat terkenal angker. Jalan ini pun untuk masyarakat sekitar, katanya jalan ini tuh banyak banget, sering banget terjadi kecelakaan karena terkenal sangat angker dan sepi banget di jalan ini. Jadi tadi juga saya naruh sepeda motor di pemukiman warga, teman-teman, jauh berjalan kakinya. Karena kalau misalkan ditaruh di sini, itu motornya bahaya, takut hilang. Sekejap aja bisa langsung hilang, teman-teman. Nah, ini spot area perjalanannya, teman-teman, seperti ini. Nah, itu siapa tuh, ada orang kayak para petani mungkin habis pulang dari perkebunan, dan kita melanjutkan perjalanan menuju lokasi rumah keluarga tersebut. Ini jalan setapak kayak gini. Ciri khas di kampung ini ada yang namanya tonggeret ya, teman-teman. Tahu apa tuh di daerah kalian apa namanya? Karena ini saya datang ke sini tuh pas di sore hari. Untuk lokasi rumahnya udah kelihatan tuh, teman-teman, dari sini. Kelihatan nggak sama teman-teman? Coba ambil lihat ya, teman-teman. Nah, itu lokasi rumah keluarga tersebut. Mencil jauh kemana-mana, jauh dari tetangga ya. Sangat berani banget ya tinggal di sini sendiri lagi. Ini belakangnya ada pohon apa nih? Ini untuk tempat tinggalnya, teman-teman. Tapi bersih banget ya. Sangat indah loh, teman-teman. Nah, ini sekelilingnya tuh tidak ada tetangga satupun. Wah, bapaknya ada tuh. Assalamualaikum. Nah, alhamdulillah, teman-teman, ini bapaknya ada nih. Saya lagi main sama kucing ya, Pak ya. Pak pengen ngobrol nih, Pak. Sekalian silaturahmi sama Bapak, pengen ngobrol seputar kehidupan Bapak. Tapi sebelum ngobrol, saya boleh gak, Pak, keliling dulu ya, lihat sekitaran rumah Bapak? Iya, boleh. Oke, terima kasih, Pak ya. Ya. Oke, teman-teman, saya udah diizinin nih sama si bapaknya untuk melihat sekeliling rumah si Bapak terlebih dahulu. Kita membuktikan bahwa rumah Bapak benar-benar jauh kemana-mana, jauh dari pemukiman warga, tidak ada tetangga satupun ya, teman-teman.
Nah, ini apa nih? Bak mandinya mungkin ya. Ini bak mandi atau kamar mandi dari si bapak nih. Kayak gini. Gerbangnya seperti ini. Identik dengan perkampungan. Kita coba ke samping sini teman-teman. Siapa tahu ada rumah di sini. Di sini tuh ya spotnya perkebunan. Udah yuk. Kita lanjut bincang-bincang aja sama si bapaknya nih, ngobrol-ngobrol. Waktunya kita ngobrol nih bersama si Abah. Nah, kebetulan Abahnya lagi santai di sore hari, Abah ya. Ya. Abah bisa memperkenalkan diri sama Abah siapa nih? Saya sedang bicara nih. Namanya. Nama Abah siapa? Mbak Oyo, Abah Oyo. Usia berapa tahun, Abah? usia 65. 65 tahun, tapi masih kuat ya, Pak ya? Masih Iya, masih kuat. bugar. Iya. Sehat bugar ya, Pak ya? Iya. Ya, kalau di kampung pasti sehat teman-teman. Usia 65 tahun itu belum terkena stroke. Kalau di kota-kota udah terkena stroke karena jarang banget jalan kaki. Kalau Abah tiap hari ke hutan ya, Pak ya? Iya. Menggarap kebun. Kebun. Nah, Abah Oyo, sebelum saya bertanya ke perihal mistis yang pernah dialami sama Abah Oyo selama tinggal di sini, apalagi pernah ini rumahnya dekat dengan area pemakaman ya, Pak ya, tidak jauh dengan pemakaman umum yang cukup besar banget teman-teman. Iya. Abah Oyo tinggal di sini tuh udah berapa tahun sih, Bah? Kalau di sini cuma 3 tahun kalau di sini. Baru 3 tahun. Iya, di sini. Kalau dulunya tinggal Tinggal di paling situ. di mana? Di bawah. Di bawah, di hutan juga. Iya, di hutan juga. Wah, ngeri. Kenapa? Alasan Bapak kenapa sih, Pak? Alasan yang paling utama nih, Bapak Oyo atau Abah Oyo tinggal menjauh dari tetangga. Begini, kalau saya di sini orang kerja gitu ya. Kalau kerja besok-besok itu dekat ke kerjaan. Dan nggak lama berjalan gitu. Oh, jadi sekalian dekat Iya, dengan sekalian dekat. area kebunnya mungkin Iya, ya, Pak ya? Iya. Tinggal di sini tuh sama siapa aja sih, Pak? Iya, sama ibu saja. Sama istri. Iya, sama istri. Berdua. Kalau anak di mana, Pak? kalau anak itu di Cikabeet. Di Cikabeet, di Di kampung, Cikabeet. di perkampungan. Ya, di perkampungan. Tapi sering nengok ke sini kan ya, Pak ya? Iya, sering. Itu menggarap tanah, Abah. Iya, menggarap tanah. Abah teh di sini teh kerja sambil menggarap tanah. Iya, Perkebunan. Ngebun apa, Bah? kebun. Nanam apa maksudnya? Kalau dahulu ya nanam bawang. Bawang. Kalau Iya. sekarang Kalau sekarang nanam kopi. nanam kopi. Iya, kopi. Wah, hebat nih, Bah. Berarti kebunnya biasanya kalau ke perkampungan kayak gini luas banget ya, Bah ya? Iya, luas. Punya berapa hektar, Bah? Kalau nggak salah udah ada 8 hektar. 8 hektar. Iya. Wih, ditanami kopi semua sekarang. Belum, sudah Baru 2 hektar. baru 2 hektar. Baru 2 hektar. Yang sisanya 6 hektar lagi belum Iya, tanami. belum tanami. Kalau dulu nih lagi nanam bawang, itu per berapa bulan sekali Bah panennya, Bah? Kalau panen itu 2 bulan. 2 bulan sekali bawang. Iya, Biasanya dapat berapa ton, Bah, dari 8 hektar tersebut, Bah? Oh, enggak semua ditanam itu. Cuman berapa? Cuma setengah hektar. Setengah hektar itu Iya. bisa dapat berapa kintal? Kalau dulu itu 1 ton. 1 ton. 1 ton. Harga bawang berapa, Bah? kilonya? Kalau sekarang itu mahal. Berapa? 40. 40.000. Kalau dulu Abah waktu ngejual tuh waktu panen Waktu panen dulu 15.000. 15.000 1 ton berarti 15 jutaan ya, Bah ya? Iya. Dapat per 2 bulan 15 juta. Sekarang nanam bawang nggak? Sekarang cuma sedikit. Cuma sedikit. Karena nanam tomat ya dulunya, Oh, nanam tomat, iya. terong. Kalau kopi sendiri, Bah, itu tuh udah pernah panen belum? Ya udah. Dapat berapa? Dari 2 hektar tuh dapat berapa? Belum semua, lebih tanam lebih sedikit. Baru tanamnya Baru sedikit. Jadi panennya juga sedikit. Panennya itu cuma 3 kintal. 3 kintal berarti. Ya. Harga kopi berapa, Bah? Harga kopi 8.000. 8.000 3 kintal berarti sekitar 1.2.700.000 ya, Bah ya? Kurang lebih. Nah, ini enaknya hidup di perkampungan kayak gini, teman-teman. Jadi mempunyai lahan luas, tanah luas,
ditanami sayur-sayuran dan tiap bulan cuan itu mengalir. Jadi orang kampung itu kelihatan kayak orang tidak mampu, kayak orang miskin, tapi tanahnya pada luas-luas. Abah aja punya 8 hektar, saya aja nggak punya loh. Jadi kalau orang kota, bedanya orang kota dengan orang kampung, kalau orang kampung itu yang diutamakan itu penghasilan. Berapa penghasilan per bulannya? Kalau orang kota gaya dulu didulukan ya, Bah ya. Iya. Pakaian rapi, gaya, makan yang enak-enak, tapi uangnya nihil. Kalau orang kampung walaupun makan asin, makan petai ya, Bah ya, tiap harinya, tapi cuannya banyak loh teman-teman nih. Si Abah aja nih, penghasilan saya sama si Abah kalah nih. Kalau tanam itu cengkeh. Cengkeh. Iya, cengkeh. Berarti yang sisanya ditanami cengkeh tanah. Cengkeh. Itu cengkeh mau nanam berapa hektar, Bah? Kalau dulu 2 hektar. 2 Kalau hektar. dulu. Kalau Kalau sekarang ini habis rumah bakaran. Waktu dulunya ini. Ada kebakaran hutan. Ada kebakaran hutan. Karena harga cengkeh itu 1.000 1 kilo. 1 kilo 1.000. 1.000. Basah atau kering? Iya, kering. Kering. Nah, murah banget, Bah, 1.000. Iya, waktu dulu. Nah, karena ada apa itu? Ada penampung. Tengkulak. Ya, tengkulak. Jangan masukkan kepada tengkulak yang lain gitu, harus ya ditampung oleh pribadi. Beliau berarti ya, Bah ya. Abah, itu harga cengkeh 1.000 tahun berapa, Bah? Murah banget. Itu tahun 80. Tahun 90. Oh, wajar. Pastilah teman-teman dikira harga sekarang 1.000, saya kaget. Kalau ternyata sekarang tahun 90 itu 115. 115.000. Iya. 115.000. Oh, kalau sekarang itu biasanya panen cengkeh dapat berapa kilo, Bah? Kalau panen cengkeh itu cuma sedikit. Berapa kintal? Berapa ton? Kalau dulu di Girang itu 2 kintal. 2 kintal. 1.000, 200.000. Tapi 200.000 tahun 90 itu berharga, teman-teman. Kalau sekarang dapat 2 kintal, punya cengkeh 2 kintal, ya teman-teman, harganya 115.000. Jadi totalnya itu sekitar 30 jutaan ya, Bah ya. Nah, oke, Bah. Kita basa-basinya udah dulu, Bah ya. Kita lanjut ke hal mistis, ke hal kejanggalan yang pernah dialami Abah selama tinggal di hutan. Pernah mengalami kejadian apa aja sih, Bah? Dari mulai melihat sosok apa gitu. Begini, kalau dulu punya saung dari situnya, dari bawah. Yang di bawah. Ya, yang di bawah. Karena itu jam 12 malam itu ke air gitu, ke jamban. Ya maksudnya gitu, ke jamban. Tapi di mata air itu ada dapuran awi itu bisa ngegeber. Sama angin? Bukan. Nggak ada angin, nggak ada angin, nggak apa, itu ngegeber. Tapi itu tenang. Angin tenang. Lain angin tenang. Bapak itu tenang. Tenang biasa aja. Tenang biasa aja. Karena sudah biasa gitulah. Nah, terus berarti itu ya teman-teman, kalau misalkan nggak ada angin, nggak ada apa, tapi ada pohon yang gerak sendiri, emang menurut pakar spiritual itu ada yang namanya sosok halus, sosok makhluk halus, teman-teman. Tapi si Abah untungnya tenang, tidak panik ya, Bah ya? Iya, tidak panik. Selain itu ada apa lagi, Bah? Pernah mengalami kejadian berhubung kan ini rumah Abah, belakang ada makam, makam besar. Ini katanya jalan sekitaran sini tuh jalan rayanya angker banget. Ada apa lagi, Bah? Kalau dahulu itu, kalau dulunya, di hutan itu di dekat dapuran awi itu ada berangbang itu. Berangbang kaung itu nggak ada yang membawa, tapi ya naik mudun gitu. Berangbang kaung itu kayak berangbang kaung ya. Nah, itu nusuk pakai nyere itu berangbang kaung. Oh, gitu. Itu berarti bukan sosok makhluk halus dong? Iya. Nggak ada yang mengambilnya, nggak kelihatan gitu yang mengambil. Oh, jadi berangbang kaung itu kayak untuk dijadikan lidi, sapu nyere. Terus tiba-tiba ada yang bawa. Iya, ada yang bawa ke situ. Berarti terbang sendiri gitu. Iya, terbang sendiri. Nggak ada orang yang mengambil gitu. Terbang bolak-balik terus. Iya, bolak-balik. Itu Abah melihat sendiri. Iya. Takut gak, Bah? Enggak takut. Karena sudah terbiasa. Oh iya, sudah biasa. Mungkin Abah sudah bersahabat dengan. Oh iya, sudah. Enggak panik gitu. Enggak panik karena si Abahnya udah berteman dengan makhluk halus, teman-teman. Nah, Bah,
ada cerita nih, saya dengar cerita nih, Abah itu katanya selamat dari santet. Siapa? Istri atau Abah? Oh, begini ya, tahun berapa itu? Waktu dulu ibu itu sakit. Istri? Iya, sakit istri, sakit. Itu bengkak itu. Busung. Mohon busung. Iya, terus gimana tuh, Bang? Terus diambil ke Sangyang, ke rumah Sangyang. Di sini. Ke orang yang pintar mungkin. Iya, sana bukan. Titira. Ke rumah Titira. Ke rumah. Nah, sudah di rumah di sini orang-orang di sini melayat ke Sangyang. Ya, 7 mobil. 7 mobil. Majang di itu ikhtiar gitu. Ikhtiar. Kusuda we wios bah. Milik aku mah. Tak ikhtiar kumaha tah bah? Ikhtiar tambah gitu. Tambah. Berarti penyakit busung. Jadi ikhtiarna ka saha bah? Oh, ikhtiar teh abdi seueur gitu. Seueur ka jalmi anu terang-terang sok ngubaran kitu nya. Jantan ubar mah sanes ti hiji bae gitu, jantan seueur. Terus ubar teh ka Sinang Pano. Kiai Galuh, Kiai sanes kabiasa gitu menurut dukunnya mau gitu. Jadi spiritualnya mungkin ahli hikmah ya Pak ya. Ahli hikmah gitu. Nah, terus kumaha Pak? Terus ka Bapak Kiai deui. Ka Bapak Kiai Kadu Gede. Eta kumaha cenah cek anu sok nuku Abah disumpingan anu saur-saur ahli hikmah teh. Ahli hikmah teh cenah kitu. Ayeuna cenah da sirah teh kitu asa dipanggang. Sirah teh. Ke cenah uang candak kita cenah kitu 15 menit paling lama da teu bisa di masuk di subunan itu disimpenna cenah kitu. Rak longkap ka ditu nya. Saur cek nunggu barang teh ieu canak ka tebih di bumi cenah kitu kubur di duruk cenah kitu. Dibuka di lebetna teh nyata jarum sareng keris alit sareng memerangan anu di aya bumi di dieu Abah teh nya di dieu sana ka ditu ka Sangyang nya nu di dieu teh anu disimpen teh mun simpen teh ditu nah jantan tos saperentosna di sana kitanya dipeplekan di hulu di leuweung terus alhamdulillah kitu cager eta kejadianna tahun sabaraha upami tepat mah tahun 105 gitunya. Tahun 1885. Oh. Nah, teman-teman, ini Abah tadi itu siapa lupa lagi namanya. Abah Oyo. Istrinya itu pernah mengalami kejadian penyakit santet, teman-teman. Disantet lah, ada yang nyantet katanya. Itu perutnya itu kalau sudah itu dibilangnya busung, besar, bengkak ya teman-teman. Biasanya orang yang terkena penyakit santet atau terkena busung tersebut itu tidak sampai selamat. Biasanya kalau 9 bulan tidak sembuh-sembuh penyakitnya udah otomatis pasti sudah bakal meninggal dunia. Itulah kejadian yang di perkampungan yang saya ketahui. Ya Bah ya, seperti itu. Ya. Namun Abah istilahnya dari tinggal di tengah hutan itu kalau di Sunda itu bilangnya titirah. Titirah itu pindah tempat terlebih dahulu, pindah ke daerah Sangyang sambil ikhtiar mencari obat penawar atau ahli hikmah, orang yang bisa nyembuhin penyakit sihir tersebut atau penyakit santet tersebut. Dan alhamdulillah Abah udah mengelana kesana kemari dari mulai ke kiai, ke ahli hikmah, kemana-mana, ke daerah Kadu Gede, Sindang Pala, Sangyang. Dan alhamdulillah ada salah seorang kiai yang mengetahui kiriman santet tersebut. Ke si Abah disuruh tolong ambil di sekitaran rumah itu ada apa Bah? Tadi teh sebongkah apa? Ya barang ya Bah ya. Barang yang ditaruh di kiriman santet tersebut diketahui sama si Abah katanya harus dijauhkan dari rumah dan dibakar. Si Abah kan penasaran apa sih kiriman tersebut, ternyata pas dibuka itu ada jarum, ada keris, atau memerangan. Terus ada memerangan. Kalau memerangan itu saya kurang tahu, kurang hafal ya teman-teman itu apa. Nah, sama si Abah dibakar, dijauhin.
setelah dibakar tersebut, kiriman santet tersebut, alhamdulillah istri Abah sembuh sampai sekarang. Itu kejadiannya waktu tahun 1995 ya Bah, berarti udah hampir 17 tahun. Abah hebat, masih ditangtayungan ku pangeran ya Bah ya. Biasana anu kenging ku santet mah, anu busung mah eta teh jarang salamet. Taya nu kiat paling salapan sasi Bah, upami salapan sasi teh kaubaran pasti ngantunkeun. Abah masih diuntungkan ya Bah ya. Anu sanesna mah nu babarengan gitu daya nu salamet gitu. Daya nu salamet sadayana sampai ngantunkeun nu barareuh teh gitu barareuh. Nah, karena si Abah juga kan seperti yang tadi saya bilang, biasanya yang terkena santet, terkena busung itu usianya maksimal paling 9 bulan teman-teman, pasti meninggal dunia. Teman si ibunya juga yang barang mempunyai penyakit tersebut itu nggak ketolong, nggak selamat. Banyak kejadiannya Bah ya. Iya. Dan istri Abah alhamdulillah bisa selamat. Nah itu mungkin rahasianya Abah sering baca wirid atau apa iya. Bah, disuruh baca wirid apa sama kiai itu Bah? Oh, baca wirid. Kalau majbana al-bala'ah wasidah sidin minal insi wal jinni wal sultati dolimin. Oh iya, doa tolak bala Bah ya. Bala. Diwiridkan itu berapa balik kan? Iya, kalau udah maghrib gitu ya. Udah maghrib berapa balik? 5 balik. Oh gitu. Nah itu teman-teman rahasia, barangkali ada salah satu keluarga yang mempunyai penyakit santet, busung. Kata siapa tadi doanya bisa disebutkan Bah, diulang di doa tolak bala Bah, diperjelas. Allahumma jfa'anal bala'a khosidah sidin minal insi wal jinni wal sultani dolimin. Nah itu dibaca setiap pada maghrib itu 5 kali ya Bah ya. Terus Bah, ada kejadian lain lagi yang pernah dialami sama Abah selain santet atau apa gitu? Jadi isinya nyaritakeun aja karena gelut-gelutan banyak. Oh Abah jadi jagoan kapunggur jawara. Saya jawara. Iya. Kapunggur teh nyanak bawang. Di sawah barang datang ke terminal, baru daftar terminal gitu. Harurai heureuy gitu tah. Nya aku pun adi teh itu nate gitu jantan ngelawan genap ngelawan 8 asana upami telepat mah pun adi teh gitu tepar kabeh tapi alhamdulillah gitu teh naon-naon langsung ituna ditarewakan gitu ku dipanggilingan gitu tah ku Pak Usuk. Iya wah iya gitu nya kan jantan jadi baya aya abdi teu manjangkeun non ngaranna teh serius itu teu manjangkeun mumusuhan gitu nya. Jadi teras bae langsung anjeunna mendek-mendek minta dihampura gitu. Ya nantos mantos berarti berarti kitu nya ya. Nah eta rai Abah gaduh ilmu naon bisa kenging bisa menang lawan 8 jalmi. Ari adi mah janten kieu jadi eta teh menang gelar di Bapak Gubernur Solihin Kapungkur Piagam di waktu lomba pencaksilat di Kabupaten Majalengka terus di Cirebon. Jadi menang iya gitu, menang piagam gitu. Oke. Nah itu teman-teman cerita yang cukup menarik juga ya teman-teman. Jadi kita itu harus bisa bela diri. Nah contohnya si Abah itu adeknya itu jago silat melawan 8 orang, kalah semua yang 8 orang, tepar sama adeknya si Abah. Saya tanya, biasanya kan orang-orang di kampung punya ilmu-ilmu apa ya? Kejadugan. Ilmu-ilmu kejadugan punya ilmu apa katanya? Enggak, itu mah ilmu asli dari hasil bela diri ya Pak ya. Berarti udah ada cerita lagi ya Pak ya? Udah selesai, mungkin cukup sekian ceritanya. Iya, cukup. Cukup. Iya. Nah, oke, Abah, terima kasih atas waktunya Pak ya. Ya. Semoga Abah selalu diberikan kesehatan oleh Allah ya Pak ya. Amin. Dipanjangkan umurnya, diberkahkan hidupnya Pak ya. Amin, amin. Hasil panennya melimpah ruah ya Pak ya. Amin. Dan si ibunya selalu sehat ya Pak ya. Iya. Ini Mbah ada sedikit rezeki Mbah, mau diterima ya. Buat beli rokok, suka merokok nggak? Wah, suka. Bako? Oh, bako suka. Bako suka. Saya izin closing dulu Mbah ya. Iya. Nah, oke teman-teman, itulah kisah Abah Oyo ya. Iya. Abah Oyo yang tinggal di tengah hutan, pernah mengalami kejadian-kejadian aneh, kejadian-kejadian mistis, dari mulai sapu lidi terbang dengan sendirinya, terus ibunya, istri Abah selamat dari santet, dari penyakit busung ya, yang alhamdulillah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sekarang masih panjang umur ya Mbak ya. Terserah kalian mau percaya atau tidak, karena ini pengalaman kisah nyata real yang dialami sama Abah Oyo. Kalau kalian gak percaya silahkan buktikan.
Coba itu. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Terima kasih yang selalu mensupport atau mendukung channel ini supaya channel ini terus berkembang. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian semua juga para penonton, para subscribernya Rich Guna Channel dan juga Kang Hakim diberkahkan hidupnya, digampangkan milik rezekinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.